warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Di sini saya sebagai guru PPKN, saya sudah memberikan tugas dan kuisis dan memberikan materi yang harus dipelajari kepada siswa atau siswi. Nah, di sini ada materi tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya memberikan petunjuk atau keterangan untuk siswa dan siswi untuk membaca dan memahami materi agar mengerjakan tugasnya dengan baik. Berikut materi yang saya berikan mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, saya juga memberikan video pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara yang berbentuk YouTube untuk siswa dan siswi mengharapkan melihat video pembelajaran tersebut. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Hal ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5. Mungkin nanti akan diperjelas lagi pada melakukan tatap maya ini. Selain saya memberikan materi, saya juga memberikan tugas kepada siswa atau siswi. Tugasnya dengan membuat resume pembelajaran dari materi yang telah disampaikan. Jawabannya ditulis tangan lalu diupload pada Google Classroom ini. Selain saya memberikan tugas, saya juga mengadakan kuisis agar siswa lebih tertarik, lebih semangat dalam mengikuti pelajaran kali ini. Nah, saya memberikan link kuisis yang tampilannya sebagai berikut. Oke, nanti siswa dan siswi akan mengerjakan kuisis yang sudah saya siapkan ini. Nah, akan lebih memperjelas pembahasan kami akan melakukan tatap maya dengan menggunakan Google Meet yang akan dilaksanakan esok atau lusa. Nah, untuk Google Meet-nya ada pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai guru PPKN akan menyampaikan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Ketua BPUPKI, Kanjeng Raden Tumenggang Rajiman Widyodiningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara
yang memiliki perbedaan dan persamaan dari segi materi dan semangat yang ninjawi. Dari Ketua BPUPKI sendiri, mengenai usulan mengenai Dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, untuk teman-teman semua, apakah ada yang tahu tokoh-tokoh yang mengusulkan mengenai Dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI? Oke, kita langsung lanjut saja ya. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikiran diberi juga asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Nah, Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara Indonesia yang merdeka, yang mempunyai intinya sebagai berikut. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraannya rakyat. Selanjutnya yaitu Supomo. Supomo mendapatkan giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin. Yang keempat ada musyawarah, yang kelima ada keadilan sosial. Yang selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut ini. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang yaitu ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Di dada burung Garuda terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan pada sidang PPKI. Pada tanggal 17 Juli 1945, Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang tertinggi yang menghasilkan resolusi, yaitu yang pertama ada kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Yang kedua ada harus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebutnya dengan PPKI di Jakarta. Yang selanjutnya, setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI, dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk dengan PPKI. Untuk membentuk PPKI, pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kanjeng Raden Tumenggang Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Massatek Terauchi di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI yang beranggota 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin, dan bukan pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan
bangsa Indonesia sendiri. Anggota PPKI ditambahkan 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang yang berasal dari Indonesia. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi yang saya berikan? Mungkin dari Indra dulu. Atau Bang Agil dulu yang mau bertanya? Saya mau bertanya, coba jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Oke. Maksudnya yang melatar belakangi Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia? Ya, sebagai pandangan hidup bangsa gitu. Oke. Oke. Mengapa apa saja yang melatar belakangi Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia? Oh ya. Oke. Itu karena Pancasila bersumber dari nilai luhur bangsa. Pancasila juga mampu dan bisa mempertahankan NKRI. Iya, ini nggak sendiri. Cukup segitu jawabannya. Oh, oke. Terima kasih, Saudara Jurupi. Iya, sama-sama. Mas lulus bismillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Indra. Izin bertanya ya. Ya. Faktor apa sih yang melatar belakangi Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia? Jadi intinya tuh kenapa sih harus Pancasila itu dijadikan ideologi negara kita gitu? Ya cukup segitu nanyanya. Ya. Jadi yang melatar belakangi Pancasila sebagai dijadikan ideologi negara karena Pancasila itu bersumber dari nilai luhur bangsa. Pancasila juga mampu dan bisa mempertahankan NKRI. Seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin yang terakhir dari